Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua yang menonton video saya pada waktu kali ini. Saya Angeles Mawan dari Fakultas STIT Az-Zahra Prodi MPI. Ada yang tahu MPI? MPI itu Manajemen Pendidikan Islam ya. Nah, izinkan saya untuk memaparkan atau memungkas atau berbagi sedikit atau ya belajar lah. Saya juga masih belajar ya terkait manajemen strategik pendidikan. Apa ada yang tahu apa itu manajemen strategik pendidikan? Sebelum kita membahas manajemen strategik pendidikan, saya terlebih dahulu akan membahas terkait manajemen pendidikan ya. Apa itu manajemen pendidikan? Jadi, manajemen pendidikan itu adalah kegiatan berupa proses pengelolaan mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian atau evaluasi yang melibatkan sekelompok orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bidang pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi, manajemen pendidikan itu adalah aktivitas pengelolaan atau mengatur yang dilaksanakan ya, bukan hanya dilaksanakan tetapi juga sampai ke titik dievaluasi atau dikontrol ya. Yang pelakunya itu sekelompok orang yang ada di dalam manajemen tersebut. Kalau di persekolahan atau di lembaga pendidikan, yaitu guru-guru atau tenaga kependidikan ya, untuk orang-orangnya gitu. Kalau di perusahaan yaitu karyawan-karyawan ya, karyawan-karyawan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya kalau di dalam manajemen pendidikan yaitu untuk mencapai cita-cita atau goals yang telah ditetapkan dalam bidang pendidikan ya secara efektif dan efisien. Nah, sesudah adanya perencanaan atau kebijakan nantinya akan dibawa atau diimplementasikan ke dalam level-level yang tiga ini. Yang pertama level makro ya. Apa itu level makro? Level makro yaitu kebijakan-kebijakan atau pengelola kebijakan oleh pemerintah pusat atau nasional ya. Jadi nanti setelah dibuatnya kebijakan akan disebarluaskan kepada pemerintah di bawah pusat begitu ya. Makro itu level pusat begitu. Nah, yang kedua ada level meso. Nah, level meso ini adalah level pertengahan ya, yaitu pemerintah kabupaten ataupun kota ya. Nah, dari kebijakan pusat yang disebarluaskan diterima oleh pemerintah kabupaten ataupun kota yang nantinya akan disebarluaskan ke lembaga-lembaga pendidikan yang ada di daerah setempat begitu, SMK, SMA. Nah, kebijakan itu berasal dari pemerintah pusat yang dijelaskan, yang ditugaskan, yang disebarkan oleh level tingkatan meso yang di dalamnya pengelola kebijakan pendidikan daerah ataupun kota ya. Nah, yang ketiga ini adalah level mikro. Level mikro itu berupa tim pelaksana ya. Sesudahnya ada kebijakan dari pusat, dari daerah. Nah, di sini diimplementasikan, dilaksanakan
oleh guru-guru kalau di sekolah ya, oleh tenaga kependidikan, diimplementasikan kepada mahasiswa ataupun siswa-siswi ya. Kalau di perguruan tinggi mah dosen, kalau di perguruan menengah ke atas atau menengah kejuruan yaitu guru-guru yang ada di sekolah. Nah, lanjut. Kita membahas manajemen strategi nih sekarang. Secara garis besar di sini pengertian atau pendapat dari para ahli itu agak berbeda ya, tetapi untuk esensinya di sini tetap sama ya. Jadi manajemen strategi itu adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi ya. Nah, sekarang jelas ya. Jadi beda sekali antara manajemen pendidikan sama manajemen strategi. Kalau manajemen pendidikan itu meliputi perencanaan, pengawasan, pengorganisasian, kemudian pengawasan untuk tujuan pendidikan agar tercapai ya. Nah, kalau manajemen strategi ini lebih mengacu pada pengambilan keputusan di suatu lembaga atau organisasi gitu ya. Jadi bisa digarisbawahi bahwa manajemen strategi itu adalah suatu aktivitas rangkaian kegiatan ketika pengambilan keputusan untuk apa? Untuk mencapai tujuan suatu lembaga pendidikan atau suatu organisasi ya begitu. Nah, ada beberapa pendapat dari para ahli ya. Yang pertama menurut Fred R. David 2004 mengemukakan bahwa manajemen strategik adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya gitu. Nah, yang kedua, menurut Lawrence R. Zhou dan William F. Glauch 1998 berpendapat bahwa manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan gitu. Nah, yang ketiga, manajemen strategi adalah suatu kesatuan rangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Nah, ini menurut Whelan dan Hanger 1995. Nah, ya kan untuk beberapa pendapat ini memang kata-katanya atau kalimat-kalimatnya agak berbeda, tetapi isinya tetap sama ya. Jadi bisa kita garis bawahi ya bahwa manajemen strategik itu adalah sebuah aktivitas atau suatu proses dalam kegiatan baik itu di dalam organisasi ataupun di dalam lembaga ya ketika lembaga tersebut sedang menghadapi sebuah masalah. Nah, maka diadakanlah rapat pengambilan keputusan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Atau jika tidak ada masalah, biasanya suka mengadakan rapat untuk menentukan tujuan apa nih yang ingin sekolah capai pada tahun ke-1 atau tahun kedua. Jadi begitu. Yang digarisbawahinya itu adalah manajemen strategi adalah suatu proses ketika dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Nah, itu. Ya. Lanjut. Nah, ini ada ruang lingkup manajemen strategik ya. Menurut Taufikur Rahman 2016 ya. Yang pertama yaitu mengenali dan menganalisis lingkungan ya. Nah, yang pertama ketika kita mau merencanakan strategik di sekolah
ada sekolah formal ataupun non formal, semisal pondok pesantren. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengenali di tempat kita itu apa sih yang ramai, di tempat kita itu apa sih, gimana sih orang-orangnya begitu, dan menganalisis lingkungan ya begitu. Langkah awal ketika membuat sebuah strategi ya itu menganalisis lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, sesudah menganalisis, poin yang kedua yaitu memformulasi strategi. Sesudah adanya penganalisisan, sesudah adanya target, nah baru kita nih bagi tugas begitu. Biar apa? Biar karyawan-karyawan atau guru-guru tenaga kependidikan itu bekerja sesuai tupoksinya masing-masing begitu. Nah, sesudah menganalisis kemudian membagi-bagi tugas, nah tahapan yang ketiga inilah yang menentukan jalan atau tidak jalannya suatu strategi tersebut, yaitu pelaksanaan strategik. Nah, sudah pelaksanaan, kita juga harus kita selaku seorang manajer nih, kita harus melakukan evaluasi berikut pengendalian. Bagaimana nih agar strategi terimplementasikan dengan baik begitu. Bagaimana caranya? Gitu. Nah, lanjut. Kemudian manajemen strategik diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar yang dituangkan dalam satu lensa jangka panjang. Jadi perencanaan itu ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Yang jangka panjangnya itu meliputi visi misi. Nah, dari tujuan jangka panjang lahirlah visi dan misi sebuah lembaga atau sebuah organisasi. Nah, yang kedua itu renstra jangka pendek atau operasional. Biasanya ini juga masuk ke dalam visi dan misi salah satunya gitu kan. Jadi bisa tercapai di dalam waktu 1 tahun atau di dalam 1 semester. Nah, renstra jangka panjang dan jangka pendek ini wajib dikontrol. Wajib kita sebagai manajer itu harus mengontrol, mengawasi perencanaan atau tujuan-tujuan berikut gitu. Jadi sesudahnya ada perencanaan, manajer itu jangan santai-santai, tapi tetap harus gitu terlibat gitu terhadap pelaksanaan perencanaan tersebut. Nah, di dalam sebuah perencanaan yang baik harus ada 2 indikator ini. Yang pertama 4M ya. Apa itu 4M? Yang dimaksud 4M itu yang pertama man. Man itu yang berarti orang-orang atau manusia yang akan menjalankan perencanaan tersebut ya, yang akan mengeksekusi atau yang akan membuat perencanaan gitu ya orang-orang itu. Nah, yang kedua yaitu money. Money itu uang ya. Uang buat atau dana buat perencanaan tersebut. Nah, yang ketiga material. Material itu bahan-bahan ya. Jadi orang-orang akan material itu bahan-bahan yang akan dipakai oleh orang-orang di dalam menjalankan perencanaan sehingga lahirlah tujuan atau tercapainya tujuan organisasi tersebut. Nah, yang keempat yaitu metode. Apa itu metode? Metode itu teknik ya, tata cara untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Nah, indikator yang kedua yaitu SMART yang berisi S-nya spesifik. Maksud spesifik ini adalah ketika kita menjadi seorang manajer di suatu organisasi atau di suatu lembaga.
ketika kita mempunyai tujuan itu harus yang spesifik. Spesifik itu jelas, tidak abstrak. Tidak abstrak lah ya. Pasti ngerti apa itu tidak abstrak. Nah, M-nya itu measurable. Yang dimaksud measurable di sini yaitu dapat diukur. Nah, tidak hanya tujuannya jelas, tetapi juga tujuannya itu bisa diukur. Nah, yang ketiga achievable ya. Yang dimaksud achievable di sini yaitu dapat dicapai. Jadi seorang manajer itu harus mempunyai tujuan yang spesifik, yang bisa diukur, kemudian yang dapat dicapai ya. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat itu, tapi dapat dijangkau. Nah, kemudian relevan ya. Nah, yang terakhir yaitu time bound. Time bound itu waktu. Jadi tujuan itu harus mempunyai waktu. Tidak kaburu nawe saka benang nawe gitu, tidak, tapi harus ada time bound. Time bound itu target tercapainya suatu tujuan itu di tahun keberapa, di tahun ketiga, di tahun keempat, atau di tahun kelima. Nah, indikator yang dua ini wajib dipakai oleh seorang manajer ketika membuat perencanaan yang baik begitu. Nah, selanjutnya analisis SWOT dalam pengambilan keputusan. Analisis SWOT. Jadi sebelum kita mengambil keputusan itu harus menganalisis terlebih dahulu ya. Biasanya atau istilah SWOT ini suka dipakai seseorang di dalam ketika menghadapi sebuah permasalahan. Analisis SWOT ini mencakup yang pertama dimensi waktu dan orientasi masa depan. Nah, ini yang harus pertama kali dianalisis ya. Dimensi waktu dan orientasi masa depan. Yang kedua dimensi internal dan eksternal ya. Masalah di dalam lembaga ataupun di luar ya. Dimensi yang ketiga dimensi pendaya gunaan sumber-sumber. Nah, sumber-sumber daya atau alam-alam yang ada di sekitar tempat sekolah itu berada apa, jadi cari gitu ta. Yang keempat dimensi keikutsertaan manajemen puncak. Nah, yang kelima dimensi multi bidang. Nah, analisis SWOT itu analisis SWOT itu ada 4 ya. S-nya strength, W-nya weakness, dan O-nya opportunity, dan T-nya treatment. Strength yang berarti kekuatan ya. Jadi kita harus melihat nih kekuatan apa yang lembaga ini punya, atau kekuatan apa yang lembaga pesaing yang ada di lembaga selain lembaga kita. Nah, terus weakness itu kelemahan ya, kalau tidak salah. Weakness itu kelemahan. Kita juga tidak hanya harus melihat kekuatan apa yang kita punya, tetapi juga kita harus mengetahui kelemahan apa yang kita punya gitu, agar nantinya tidak dipakai oleh pesaing-pesaing kita. Kekurangan kita harus kita perbaiki begitu. Nah, yang ketiga opportunity. Apa yang dimaksud opportunity? Yang dimaksud opportunity itu apa sih? Lupa. Lanjut, treatment. Nah, sesudahnya kita melihat kekuatan, kelemahan, kemudian kita juga harus melangkah secara treatment ya. Treatment juga saya lupa, kita lanjut aja, nanti kita bahas lagi di lain waktu. Nih sekarang nah, terdapat 3 pertanyaan yang mendasari setiap gerak langkah perencanaan strategis ya. Jadi seorang manajer itu
harus memakai 3 pertanyaan ini ya. Pertanyaan dasar ini akan menjadi langkah perencanaan yang baik. Nih, yang pertama, di manakah posisi pendidikan atau output kita saat ini? Ya. Yang kedua, kemana output pendidikan akan pergi atau dibawa? Yang ketiga, bagaimana cara output pendidikan bisa sampai ke sana? Maksud dari pertanyaan yang pertama yaitu di manakah posisi pendidikan output kita saat ini? Kita lagi di mana nih sekarang? Posisi lembaga pendidikan kita ada di daerah mana? Daerah itu ramainya dengan apa? Orang-orangnya gimana? Nah, kita harus merasakan, harus melihat kondisi tempat tinggal kita itu seperti apa. Nah, yang kedua, kemana output pendidikan akan dibawa? Setelah kita menganalisis posisi lembaga, kita juga harus merencanakan mau dibawa kemana ini ya output pendidikan, atau produk-produk yang sudah kita buat itu akan dikemanain gitu, akan dibawa kemana. Nah, yang terakhir, yang ketiga, bagaimana cara output pendidikan bisa sampai ke sana. Nah, setelah kita tahu mau di mana, mau dibawa kemana output pendidikan atau produk yang sudah kita buat itu, nah kita juga harus tahu caranya untuk bisa sampai ke sana gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan, mohon maaf banyak kesalahan dari mulai kalimat atau perkataan, takutnya juga ada yang salah, mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.